Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Waalaikumsalam, Bu Robinga. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Eka? Alhamdulillah, baik dan sehat, Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, Ibu, pada kesempatan ini nanti Ibu Eka akan berperan menjadi coach, nggih. Dan Ibu Koliso nanti menjadi coaching, nggih, Bu Eka. Nggih, Ibu. Nggih. Oke, sebelum melakukan coaching, Ibu Eka, saya ingin menanyakan bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching kali ini. Ya, baik Ibu. Untuk rubrik penilaian, kali ini saya dengan Bu Holiso, saya sudah mempersiapkan yaitu praktek menggunakan alur Tirta. Yang pertama yaitu dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab yang sudah saya siapkan. Ya. Baik Ibu, itu sudah bagus sekali. Jangan lupa untuk 3 kompetensi yang harus dimasukkan yaitu presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nantinya harus ada nih, Bu. Baik Ibu. Baik Ibu Eka, silahkan untuk melakukan praktik coaching dengan Ibu Koliso. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Holiso, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Eka, selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu Holiso hari ini? Alhamdulillah Bu Eka, sehat, sehat. Oke, Alhamdulillah. Bu Holiso, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, bahwa hari ini kita akan berbincang-bincang, gitu. Iya Ibu, ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Oke, Bu Holiso, kira-kira apa ya yang bisa kita bahas hari ini? Kemudian saya juga ingin tahu tujuan perbincangan kita pada sore hari ini. Iya Ibu Eka, di sini saya merefleksikan diri saya dalam penanganan murid berkebutuhan khusus atau ABK di kelas saya, yaitu kelas 1. Jadi begini Bu Eka, saya kelas siswa kelas 1 ada anak yang berkebutuhan khusus karena anak ini sering sekali membuat kegaduhan di kelas seperti menumpahkan air minum, terus melempar-lempar buku, sampai pada suatu hari dia memukul temannya menggunakan sapu hanya karena tidak dipanggil polisi, dan para wali murid tidak menerima anak tersebut di kelasnya. Baiklah Bu Holiso, jadi masalah yang Ibu Holiso hadapi adalah anak yang berkebutuhan khusus atau ABK, yang selalu membuat gaduh di kelasnya dan para wali murid tidak menerima anak tersebut di kelasnya. Begitu Ibu? Ibu. Ya. Menurut Ibu, anak yang baik di kelas itu seperti apa ya? Menurut saya, anak yang baik di kelas itu adalah anak yang berkarakter baik, yang tercermin pada kegiatan pembiasaan sehari-hari di kelasnya, seperti kesepakatan kelas, sholat berjamaah sama dengan tertib, kemudian memiliki akhlak atau sopan santun yang baik. Ketika masuk, memberi salam, makan dengan adab makan, dan sebagainya. Kemudian menghormati sesama teman dan guru, rukun, gotong royong, mandiri, dan saling berkolaborasi antar teman.
Baik Bu Holiso, hari ini kita akan bincang-bincang tentang permasalahan yang ada di kelasnya Bu Holiso. Menurut Ibu, apa yang ingin Bu Holiso capai atau hasilkan dari percakapan kita pada kesempatan kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi atau pencerahan dari permasalahan saya, Bu, yaitu membuat anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak untuk belajar seperti murid-murid yang lain, dan wali murid yang lain di kelas saya juga menerimanya. Baik Ibu, jadi nanti di akhir percakapan kita, Ibu ingin mendapatkan solusi atau pencerahan bagaimana caranya agar anak Ibu yang berkebutuhan khusus atau ABK ini mendapatkan haknya untuk tetap belajar di kelas dan para wali murid menerimanya. Begitu Ibu? Ini betul Kak, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan. Oke, dilihat dari permasalahan Ibu, kira-kira menurut Bu Holiso, ini dari skala 1 sampai 10, di angka berapa posisi Ibu? Menurut saya, sekarang ini saya berada di posisi angka 6, Bu. Oh begitu, masih di angka 6. Kira-kira kenapa Bu? Begini Bu, karena saya belum berhasil dalam mencapai tujuan saya tadi, yaitu membuat anak berkebutuhan khusus atau ABK mendapatkan haknya untuk belajar seperti murid-murid yang lain. Dan wali murid di kelas saya juga belum bisa menerimanya dengan baik. Baik, baik Bu Holiso. Kira-kira langkah apa yang akan Ibu ambil dalam menghadapi permasalahan ini, Bu? Ini Bu Eka, langkah-langkah yang saya lakukan pertama, saya ingin berkoordinasi dengan dan bekerja sama dengan kepala sekolah untuk menangani kasus ini. Kedua, saya akan meminta izin lewat grup dan tatap muka untuk mendiskusikan bahwa anak tersebut di kelas saya. Kemudian yang ketiga, saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua dari anak ABK ini dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dan mendapatkan hak sebagai siswa di sekolah. Baik Ibu, strategi apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Strategi yang akan saya lakukan yaitu berkoordinasi dengan orang tua, seperti mendatangkan psikolog untuk mengetahui posisi ke ABK-nya ini atau permasalahan di anak ini. Saya akan mempublikasikan kegiatan-kegiatan anak tersebut di grup kelas untuk mematahkan persepsi wali yang negatif. Saya juga akan mendatangkan psikolog untuk membantu saya dalam menangani anak ABK tersebut. Baik, dari permasalahan yang tadi Bu Holiso sampaikan, kira-kira kekuatan apa yang akan Ibu lakukan agar tujuan Ibu dapat terlaksana dengan baik? Baik Ibu, saya akan menerapkan kebiasaan yang sudah saya terapkan di kelas dan dibantu dengan anak-anak saya yang lain. Dukungan yang saya dapatkan dari orang tua anak ABK tersebut juga menjadi kekuatan saya. Sekolah dengan cara mendatangkan psikolog untuk mengobservasi anak ABK tersebut, dan saya yakin pada diri saya bahwa anak ini pasti memiliki bakat tersendiri.
Itu saya memiliki kekuatan untuk ingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa anak ini istimewa dan memiliki karakter-karakter yang tersimpan oleh anak kita. Ya, baik Ibu, sepertinya sangat menarik sekali rencana Bu Holiso. Lalu apa bentuk komitmen yang akan Ibu lakukan? Jadi, saya akan membiasakan anak ABK tersebut dengan mengikuti pembiasaan di kelas yang sudah menjadi keyakinan kelas. Dan ini tentunya saya bekerja sama dengan anak-anak di kelas saya dan rekan-rekan atau warga sekolah lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan belajarnya, saya akan melakukan pembelajaran langsung dengan beragenda yang aktif dan berkelompok dengan harapan anak ABK ini merasa bahwa dia punya teman dan belajar itu sangat menyenangkan. Oh iya, kira-kira bagaimana tanggapan teman-teman yang lain di dalam kelas dengan anak ABK tersebut, Bu? Baik, Bu Eka. Pertama, anak merasa takut, terganggu, dan merasa tidak nyaman. Ya. Baik Ibu, lalu bagaimana Ibu Hol lakukan untuk mempersiapkan hal tersebut atau menyikapi hal tersebut seperti apa? Saya akan memberikan pemahaman terhadap anak-anak dari hati ke hati. Kemudian mendekatkan sedikit demi sedikit dengan anak-anak di kelas dengan cara makan bersama, kemudian belajar kelompok, sehingga anak-anak tersebut tidak takut lagi dengan anak yang ABK ini. Dan saya juga akan melakukan pendekatan dengan para wali murid melalui grup kelas bahwa anak ABK ini sebetulnya itu dia baik hanya karena punya kelebihan atau keistimewaan yang luar biasa, jadi membuat anak yang lain merasa takut. Itu, Ya, baik Ibu, rencana yang sangat luar biasa. Semoga Bu Holiso dapat mempraktikannya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu apa yang akan Ibu lakukan jika rencana Bu Holiso tidak tercapai? Jadi Bu Eka, saya akan mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki. Saya akan mencoba lagi. Kedua, masih tidak dapat, saya akan cari lagi solusi atau cara sehingga anak ABK ini dapat memperoleh haknya untuk belajar bersama di sekolah. Oke, sungguh luar biasa Bu Hol ini. Kira-kira kapan Ibu akan menerapkan hal tersebut? Insya Allah secepatnya Bu Eka, karena permasalahan ini tidak bisa ditunda-tunda. Kalau besok memungkinkan, saya akan melakukannya dari besok juga. Oh ya, baik Ibu. Apa yang sudah kita diskusikan bersama saat ini sangat luar biasa dan mengesankan. Semoga yang direncanakan dapat berjalan dengan harapan dan semuanya bisa lancar. Bu Eka, terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan kepada saya dan masukan-masukan yang sangat luar biasa. Baik Bu Hol, mungkin hanya sampai di sini dulu diskusi kita hari ini. Tetap semangat, harus berjuang dalam mencetak generasi bangsa yang militan. Amin, Ibu Eka. Insya Allah saya tetap semangat untuk belajar. Ya. Baik Ibu, saya ingin bertemu dengan Ibu kembali
untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian kegiatan yang telah Ibu lakukan. Kira-kira apakah Ibu Holiso bersedia? Insya Allah saya bersedia Bu Eka. Oke Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Eka. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eka, Ibu Holiso. Baik Ibu, setelah saya melakukan observasi pada kegiatan praktik coach yang Ibu lakukan, Ibu Eka, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Ibu. Terputus. Mohon maaf, Ibu. Saya ulangi, nggih. Saya ulangi. Setelah saya melakukan observasi pada kegiatan praktik coach yang Ibu lakukan, ada beberapa yang ingin saya tanyakan, nggih, Ibu Eka. Nggih, Ibu. Silakan Ibu. Yang pertama, Bu. Yang pertama, apa yang telah Ibu lakukan pada praktek coaching ini sehingga indikator ketercapaian ini dapat terwujud, Bu? Ya, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Setelah saya melakukan coaching bersama Ibu Holiso, indikator dari ketercapaian sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu menanyakan tentang indikator yang saya capai. Indikator itu sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu dari mulai tujuan sampai tanggung jawab. Dan saya juga bisa menggali potensi dari seorang coachee. Sehingga dengan semangat yang diberikan oleh saya, beliau bisa menggali potensinya, sehingga masalah yang beliau hadapi mendapat titik terang untuk mengatasinya. Dan sepertinya itu yang saya rasakan. Baik sekali. Memang itu yang terlihat oleh saya, Bu. Tadi Ibu sudah melakukan alur Tirta dalam melaksanakan praktek coaching. Ibu sudah hadir penuh, sudah mendengarkan aktif dan menggali kemampuan coachee dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga Ibu tadi tidak kesulitan mencari kata-kata kuncinya. Dan hasilnya tadi coachee sendiri bisa tergali ide-idenya yang tidak terpikirkan, jadi terpikirkan dengan kata-kata kunci yang Ibu berikan tadi kepada Bu Holiso. Oke, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Eka? Ya, rencana yang akan saya kembangkan yaitu lebih mendengarkan aktif, sehingga saya ingin ketika saya menjadi coach, saya ingin menggali potensi seorang coachee dalam memunculkan solusi dari sebuah permasalahan. Begitu Ibu yang ingin saya kembangkan. Oke, mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya saya juga melihat kompetensi mendengar aktif tersebut bisa terlaksana ya. Seperti itu untuk coaching berikutnya. Ibu, terima kasih. Amin. Ya. Saya akhiri. Terima kasih Bu Holiso, Bu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.